supaya supaya kesemangatan kita tumbuh lagi, yaitu salah satunya tadi ya, kita harus sering menonton video-video atau YouTuber yang telah sukses, terus juga tadi di awal ya, niatnya apa ya kita terjun ke dunia YouTube, apakah hanya iseng-iseng, apakah betul-betul ingin menggeluti dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah, karena niat itu nanti akan menjadi semacam kerangka bagi kita ya dalam hal mengupload video yang akan kita tampilkan di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, sesama YouTuber pemula, para subscriber, para penonton, pada saat ini apakah kita masih semangat dalam menggapai hidup ini, atau kesemangatan kita sudah mengendor atau sudah mulai menurun? Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit mencoba berbagi pengalaman khususnya bagi para YouTuber pemula, yaitu dalam hal atau kiat kita menjalani sebagai YouTuber pemula. Ya, ini ya, mudah-mudahan saja kita juga nanti sama seperti mereka, bisa ya minimal kita pernah mendapatkan gajian dari YouTube. Baik, sebelum dilanjut ke topik pembahasan, bagi para penonton yang belum subscribe, atau bagi para penonton yang baru mampir ke channel Degun Family ini yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan apabila nanti videonya terasa bermanfaat, silahkan komen, like, dan share ke teman-teman yang lainnya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang luka-liku perjalanan kita sebagai YouTuber pemula. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman ya, khususnya bagi para YouTuber pemula mengenai luka-liku ya kita sebagai YouTuber pemula. Dalam hal ini mungkin di antara kita ada yang sudah setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih dari 3 tahun khusus ya yang terjun ke dunia per-YouTuban. Nah, mungkin bagi kita sering dihinggapi ya kita dengan rasa malas, minder, malu, dan lain sebagainya ya dengan yang kita jalani ini seperti ini. Nah, bagi yang saya rasakan ya, khusus bagi para YouTuber pemula, ini mungkin kita berbagi ya atau sharing di sini. Apabila kita ya merasakan tadi ya seperti tadi banyak M itu ya, salah satunya mungkin kita ya untuk membangkitkan kesemangatan kita ya dalam hal dunia per-YouTuban. Salah satunya adalah kita harus sering menonton ya para YouTuber yang telah sukses ya di dunia per-YouTuban. Tontonlah video-video mereka. Mudah-mudahan dari tontonan tersebut kita ada sedikit tergugah lagi atau sedikit termotivasi kesemangatannya ya dalam hal dunia YouTube. Kedua, dari awal kita niatnya apa ya nge-YouTube itu? Apakah hanya sekedar iseng-iseng? Apakah hanya sekedar untuk ya dokumentasi saja pribadi atau dan lain sebagainya? Kenapa? Nanti ya itu yang akan membimbing kita ya, niat tersebut yang akan membimbing kita, yang akan menjadi ingatan dalam setiap langkah kita ya, apakah kita mau iseng-iseng atau betul-betul ingin menggeluti dunia YouTube ini. Yang kedua, mungkin skala prioritas ya, kemungkinan atau kebanyakan dari kita ya sebagai YouTuber pemula pada saat ini ya, pada sekarang ini mungkin kita nge-YouTube itu ya dalam artian belum menghasilkan apa-apa. Sama seperti saya juga ya, ini belum menghasilkan apa-apa. Dulu saya juga ketika melihat ya, ketika subscriber di bawah 1000
ya ketika melihat video-video orang lain sudah bermunculan iklan dan lain sebagainya, itu kan sudah jelas ya kalau kita sudah muncul iklan minimal subscriber 1000 dan 4000 jam tayang sudah terpenuhi. Wah, saya juga termotivasi gitu kan, kapan saya gitu kan bisa di video saya ini muncul iklan dan lain sebagainya. Nah sama ya ketika saya dulu waktu belum 1000 subscriber. Nah sekarang alhamdulillah gitu kan, iklan sudah muncul di video saya. Namun tadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah itu sudah menghasilkan uang? Untuk saat ini belum dan belum ya. Karena bukan hanya muncul iklan saja, pelaturan di YouTube itu sangat banyak sekali ya, sangat mendetil sekali. Minimal kita menghasilkan menghasilkan gaji atau salary, kita harus meraih $100 itu minimal ya teman-teman. Nah jadi walaupun ini video saya sudah bermunculan iklan dan lain sebagainya, tetap itu belum mencapai $100. Padahal saya ini dari mulai iklan muncul ya pada terakhir di tahun 2020 Desember ya, tanggal terakhir ya tahun 2020 itu sudah bisa dimonetisasi atau sudah bisa muncul iklan. Nah sampai sekarang ini hampir di penghujung bulan Februari tahun 2021 ini belum bisa mencairkan ya uang dari Google AdSense. Jangankan mencairkan ya, PIN-nya juga saya sudah beberapa kali ke pihak kantor pos bertanya apakah sudah ada PIN atas nama saya, alamat saya dan sebagainya, itu belum ada ya. Di Gmail itu diterangkan bahwa PIN yang akan sampai ke kita yaitu sekitar 3 atau 4 minggu ya, berarti 1 bulan lebih lah. Nah ini saya mungkin kalau pas penghitungan 1 bulan lebih itu adalah nanti tanggal 25 Februari ya, tapi tidak ada salahnya ya kita terus dan terus bertanya, karena berdasarkan pengalaman YouTuber yang telah mendapatkan PIN Google AdSense, mereka itu tidak diantarkan oleh petugas pos atau posmennya, tetapi harus kita aktif ya bertanya ke pihak kantor pos terdekat. Nah itu ya, jadi ini untuk memberikan kesemangatan ya, khususnya bagi diri saya ini juga ya, mudah-mudahan para subscriber, para YouTuber pemula yang menonton kebetulan ya menonton video saya ini bisa gitu kan untuk membangkitkan lagi semangatnya dalam hal dunia per-YouTuban supaya supaya kesemangatan kita tumbuh lagi, yaitu salah satunya tadi ya kita harus sering menonton video-video atau YouTuber yang telah sukses, terus juga tadi di awal ya niatnya apa ya kita terjun ke dunia YouTube, apakah hanya iseng-iseng, apakah betul-betul ingin menggeluti dan lain sebagainya. Nah seperti itulah, karena niat itu nanti akan menjadi semacam kerangka bagi kita ya dalam hal mengupload video yang akan kita tampilkan di channel kita. Dan kedua, mungkin pada saat ini ya sebagian besar dari kita sebagai YouTuber pemula, dunia YouTube ini belum dijadikan sebagai prioritas ya, karena mungkin sebagian lain sudah punya pekerjaan yang lain. Tetapi mungkin nanti bagi kita ya, apabila sudah menghasilkan uang dari YouTube, sudah berhasil dari YouTube, bisa saja nanti profesi kita akan beralih ya, atau bisa saja prioritas kita akan beralih, nomor 1 itu atau nomor wahid itu adalah dunia YouTube. Nah itu seperti itulah teman-teman pengalaman saya. Jadi apabila kita dihinggapi ya dengan malas, dengan rasa minder, dengan istilahnya ya kesal gitu kan, irasan itu gajian gitu. Nah seperti itu ya, kita jangan mudah menyerah ya, semangat dan terus semangat. Mudah-mudahan ya di bulan-bulan depan atau di bulan berikutnya kita juga bisa merasakan manisnya dari Google AdSense, dalam artian kita sudah bisa gajian ya. Kenapa? Ya karena kan kalau kita berpikir orang lain sudah pada kemana gitu kan, misalkan apalagi kita misalkan yang di tahun 2021 ini baru nge-YouTube. Nah itu ya sudah dalam artian
terlambat gitu kan. Tapi tidak ada kata terlambat ya dalam hal kebaikan. Silahkan saja semangat ya, walaupun mungkin channel kita ini dibangun di tahun 2021 ini. Dan bagi para YouTuber pemula mungkin seperti saya, walaupun mungkin didirikan channel YouTube atau punya akun YouTube ini sudah lama, sudah lebih dari 5 tahun atau 4 tahun, tetapi misalkan karena mati suri dan lain sebagainya, kita terus semangat dan semangat ya, jangan kendor kesemangatannya, terus pompakan semangat seperti itu. Dan satu hal lagi mungkin usaha bagi kita ya, apa saja usaha yang harus dilakukan oleh kita ya, tadi itu kan kita harus sering upload. Kedua ya, kita harus melihat ya peringatan ya, petunjuk-petunjuk di YouTube Studio. Seperti saya nih sudah beberapa kali mencoba live ya, nanti mudah-mudahan live-nya ini seperti ini nih gambarnya, bisa landscape gitu kan, bisa ke pinggir. Nah, live ini rata-rata saya ke potret saja ya, belum bisa landscape karena mungkin itu di pengaturan HP-nya. Nah, saya juga itu melakukan live itu adalah menjalankan salah satu saran dari pihak YouTube, katanya ya harus membuat live streaming. Terus juga kalau bisa itu harus dibikin semacam chat yang interaktif dengan para penonton atau para viewer ya. Cuman saya belum bisa balas chat secara langsung karena ya itu masih dalam tahap belajar. Nah, jadi bagi para YouTuber pemula ya yang mungkin sudah 1000 subscriber, lihat ya di YouTube Studio itu akan ada perintah-perintah bagi kita. Atau mungkin juga bagi yang belum 1000 subscriber, lihat ya selalu update di YouTube Studio itu apa ya perintah-perintahnya atau apa saran-sarannya dari pihak YouTube. Nah, itu saya juga ya ada itu yang barusan gitu kan, kita harus membuat live streaming, terus juga harus collab dengan channel-channel yang lain, channel yang sudah besar ya, dalam artian yang sudah punya subscriber ratusan ribu ke atas atau bahkan jutaan. Wah, itu lebih bagus mungkin. Karena apa? Untuk merambah atau menambah subscriber kita ya. Karena apa? Saya rasakan juga ya seperti ini ya, saya ini pertumbuhan subscriber itu lambat sekali, setiap hari mungkin hanya ada 1, 2, 3 ya, seperti itulah. Tapi ya kita nikmati saja ya prosesnya. Berbeda dengan teman di Facebook ya, saya juga sekarang teman di Facebook itu sudah hampir 4.953 kalau tidak salah. Nah, itu cepat. Nah, makanya saya salah satu usaha saya ya, dalam hal setiap upload video pasti saya akan share ke Facebook saya ya. Ya, dalam artian mudah-mudahan di antara mereka teman di Facebook itu ada ya 1 atau 2, 3 orang yang rasa kepenasaranannya untuk menonton YouTube saya. Terus juga ini di dunia YouTube mungkin yang saya bukan analisis ya, yang saya perhatikan selain tadi usaha kita ya, usaha kita dalam artian kita harus selalu di judul, terus juga di deskripsi, thumbnail itu juga mempengaruhi katanya ya untuk para penonton agar semakin penasaran terhadap isi dari video tersebut. Nah, di dalam thumbnail juga ya kita harus betul-betul ya diusahakan semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Tapi dalam artian kita tidak boleh unsur penipuan atau clickbait katanya ya. Ya, jadi harus sesuai, misalkan thumbnail seperti ini menggambarkan thumbnail isi yang ada di dalam video tersebut. Nah, itu salah satu upaya kita ya dalam hal dunia per-YouTuban, dalam artian usaha buminya ini ya. Ada juga usaha langitnya yaitu kita harus berdoa karena apapun kita tetap perjuangan kita harus dibarengi dengan doa ya, seperti itu. Karena saya perhatikan ya di YouTube orang lain yang sukses, dalam artian sukses di sini sudah bisa gajian dan sebagainya, banyak menurut saya ini ya, menurut pribadi saya biasa, konten-kontennya biasa ya, tidak terlalu wah atau tidak terlalu bagus dan lain sebagainya, tetapi ternyata penontonnya membludak ya, bahkan satu video bisa mencapai jutaan, bisa ratusan ribu ya, bahkan ribuan. Nah, itu menurut saya YouTube itu adalah bisa juga dikatakan faktor laki juga ya, dalam artian faktor keberuntungan ya, bisa saja itu menghinggapi jadi kita. Jadi bagi kita ya sebagai YouTuber pemula, usahanya terus kita maksimalkan dalam dunia per-YouTuban. Salah satunya adalah kita harus
bagus dalam thumbnailnya, deskripsinya, tagnya dan lain sebagainya harus kita isi ya. Ada iCard-nya, terus juga ada video terakhir itu harus kita isi, jangan sampai kosong. Terus juga ya yang satunya lagi kita berdoa ya, seperti itu ya. Teman-teman subscriber pemula, mudah-mudahan dengan obrolan saya ini ya bisa sedikit memberikan motivasi bagi kita ya, sama seperti channel saya juga ya, penontonnya ini baru puluhan ya, ratusan ya, itu sudah bagus ya. Nah itu mudah-mudahan saja di waktu-waktu yang akan datang ya video kita juga samalah seperti orang lain, minimal 1.000, 2.000, 3.000 gitu kan dalam satu video yang menontonnya. Itu saja mungkin pengalaman dari saya ya, semoga pengalaman ini bisa menambah kesemangatan khusus bagi para YouTuber pemula ya. Jangan patah semangat ya ketika kita menghadapi misalkan video kita sedikit yang menonton dan lain sebagainya ya. Yang penting bagi kita upload video-video yang terasa bermanfaat bagi kita. Ingat, jangan lupa bahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.